Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Aulia Putra dan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik public speaking. Jadi, apa itu public speaking? Public speaking itu adalah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Nah, karena sebelumnya kita udah tahu apa itu pengertian dari public speaking, selanjutnya kita akan langsung saja lanjut kepada karakteristik public speaking. Jadi, karakteristik public speaking itu adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Nah, jadi itu adalah karakteristik dari public speaking. Nah, selanjutnya kita tuh ada teori-teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking nih. Nah, ini tuh ada melalui beberapa tahapan ya. Yang pertama, ada start. Ini merupakan kemampuan membuka, mengebrak, memecah suasana untuk memulai berbicara. Contohnya, salam merdeka sambil mengacungkan dan mengepal tangan. Bisa melalui pembukaan dengan cerita lucu atau yang lainnya. Intinya adalah mengambil perhatian dari para pendengar. Nah, yang kedua ada build a bridge nih. Jadi yang dimaksud build a bridge itu sebelum masuk pada materi pokok, kita perlu mengantarkan dengan perumpamaan cerita aktual di masyarakat yang sedang hangat, menarik perhatian lebih jauh untuk sebagai bahan perantara masuk pada materi pokok yang akan kita bicarakan. Nah, lalu berikutnya yang ketiga ada for instance nih. For instance itu adalah materi pokok diuraikan dan dibahas pada bagian ini. Penyampaian materi juga akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh nyata. Kemampuan menguasai materi, luasnya pengetahuan, kemampuan empati akan menentukan pada bagian ini. Nah, lalu yang keempat ada terakhir nih, ada so what. Jadi yang dimaksud dari so what itu adalah untuk mengakhiri pembicaraan biasanya ditutup dengan langkah-langkah tindak lanjut. Bisa berupa pesan, harapan, poin-poin yang penting, dan kesimpulan. Jadi pembicara diakhiri dengan sempurna. Ada pembukaan dan ada penutupan. Nah, barusan kita udah ngebahas tentang teori dasar dalam mengawali dan mengakhiri pada sesi public speaking nih. Selanjutnya kita akan lanjut kepada cara melatih logika berbicara. Yang pertama nih, ada berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Nah, kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari kita mungkin sering melupakannya nih. Hal ini karena kita terbiasa menerapkan pola pikir dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang kedua, ada konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan. Sebab kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya kita ungkapkan. Nah, jadi itu maksudnya kita blunder gitu ya. Yang tadinya kita ngomong A, kita malah ngomong Z. Tidak konsisten dalam berpikir. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips and tricks yang kita bisa gunakan agar kita dapat mahir dalam melakukan public speaking. Langsung saja, yang pertama kita bisa menuliskan poin-poin penting atau pesan-pesan yang kita ingin sampaikan, yang poin pentingnya saja dalam secuil kertas, lalu kita bawa saat pada public speaking dan kita bisa buka pada saat public speaking itu. Jadi kita hanya membawa poin-poinnya saja dan kita nanti akan menyampaikannya kepada audiens secara spontan. Jadi setidaknya kita tuh sudah memiliki bayangan, oh aku harus membahas tentang ini, aku harus membahas tentang ini gitu. Lalu yang kedua, ada kita harus mendalami interaksi kepada audiens. Kita kalau misalnya berinteraksi dengan audiens tapi tidak dalam itu mungkin sangat boring lah ya. Paling cuman sekadar menyapa atau menanyakan kabar. Cuman kalau bisa kita mendalami interaksi kepada audiens seperti misalnya ditanyain kabar, kamu gimana kabarnya gitu, atau menanyakan opini. Nah, menurut audiens nih gimana nih opini kalian tentang ini. Nah, seperti itu contohnya, itu adalah salah satu cara untuk mendalami interaksi kepada para audiens. Lalu berikutnya kita harus bisa
berbicara dengan clear dan dengan intonasi yang berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, kita tuh artikulasi kita ya, kita tuh tidak boleh membicarakan suatu kata, ngomong suatu kata itu tidak jelas, seperti kita mungkin terbata-bata dalam ngomong suatu kalimat yang sedikit rumit. Dan intonasinya juga nih, kita intonasi ketika kita dalam menyampaikan pesan yang menyemangati sifatnya, kita juga harus intonasinya memiliki intonasi yang tinggi. Tapi ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang bersifatnya sedih, kita intonasinya harus kita perlahankan. Nah, lalu berikutnya ada, kita tuh harus mengutilisasikan bahasa tubuh serta kontak mata. Nah, bahasa tubuh tadi kita sudah bahas. Yang sebelum saya bahas adalah kontak mata. Jadi kontak mata itu sangatlah penting ketika berhadapan dengan audiens. Ketika kita berhadapan dengan audiens, tapi kontak mata kita melihat ke sana, melihat ke sini, itu audiens tidak akan merasa terhargai dan otomatis mereka akan merasa bosan dan tidak tertarik kepada materi yang kita sampaikan. Kita harus tetap jaga eye contact kita terhadap para audiens agar mereka merasa mereka itu berada di situ. Mereka tuh merasa di notice gitulah ya sama para speakernya. Mereka merasa di notice, mereka merasa dihargai, dan mereka pastinya akan lebih fokus karena eye contact itu membuat seolah-olah speakernya tuh berbicara langsung kepada audiensnya gitu. Nah, berikutnya kita tuh harus menghindari kata-kata nah seperti itu kita harus hindari. Kalau barusan saya lakukan sendiri, mohon maaf. Cara saya untuk menghindari kalimat atau seperti itu, saya adalah memilih untuk diam. Jadi ketika saya merasa bingung untuk menjawab suatu hal atau berbicara tentang sesuatu, saya itu menggunakan diam dibanding dengan mengucapkan kalimat karena diam itu tuh lebih profesional menurut saya ya. Dan ketika kita berdiam, kita bisa memikirkan apa yang kita ingin obrolkan tadinya, dibanding dengan atau atau gitu, seperti itu akan mengacaukan pikiran kita. Tetapi ketika kita diam, pikiran kita itu akan terbersihkan untuk sementara, dan itu memberikan kita waktu untuk memikirkan apa yang kita ingin obrolkan tadinya. Nah, yang terakhir nih, ada tips terakhir, yaitu kita harus membuang segala macam bentuk pressure. Nah, maksudnya ini adalah kita tuh harus membuang mindset kalau kita tuh ada dalam pressure yang sangat deras, arusnya sangat deras gitu pressure-nya ya. Maksudnya itu adalah kita saat menghadapi audiens, kita tuh jangan memfokuskan apa yang audiens pikirkan terhadap kita. Misalnya seperti yang tadi, kayak wah apa ya, ini audiens mikirin apa ya tentang saya, mereka kira-kira ngomongin hal buruk apa ya tentang saya. Nah, itu tuh kita harus buang ya mindset seperti itu. Nah, sekiranya itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai karakteristik public speaking, tips and tricks public speaking. Ya, sekiranya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Azhar Aulia Putra, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.